Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Iza Fazira SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 225113180. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 18 Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan siswa kelas 4 pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah baik, Oke, alhamdulillah anak soleh-soleha kelas 4 dalam keadaan sehat semuanya. Biar belajarnya makin semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, siap semuanya? Tepuk semangat. Oke, satu lagi, tepuk sukses. Berdoa, belajar, bahagia, sukses. Semangat hari ini. Oke, good. Sebelum belajar, Ibu mau ngecek kesiapan belajar kalian ya. Hari ini hari apa? Seragamnya apa? Semuanya pakai pramuka? Seragamnya lengkap semua? Kaos kakinya pakai nggak? Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang bikin kelas? Iya, Bu. Oke, Mbak Rizka, Rasya, sama Fajar. Sudah disapu kelasnya? Sudah. Belum? Oke, alhamdulillah. Ibu lihat kelasnya juga sudah bersih dan rapi. Kita baca doa bersama-sama. Ketua kelasnya siapa? Oke, Mbak Ara. Mbak Ara boleh maju ke depan dulu untuk memimpin teman-temannya. Siap, berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba cek teman-teman sekitarnya, ada nggak yang hari ini tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat semua. Selanjutnya, kita akan pembiasaan nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Hafal tidak lagunya? Hafal. Anak-anak, mohon berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Hari ini semangat nggak berangkat sekolahnya? Senang nggak hatinya? Senang. Ada nggak yang dari rumah ada menyimpan rasa kesel, marah? Ada? Nggak ada, bener? Oke ya, Ibu doakan semoga kalian selalu senang dan bahagia. Nah, Ibu mau memberikan motivasi ke kalian. Ini motivasinya supaya kalau kalian pulang ke rumah, kalian punya bekal. Bekalnya apa dari sekolah? Ilmu. Ah, pinter Mbak Ara, ilmu. Nah, nanti kalian sampai rumah mendapatkan bekal ilmu. Ilmunya manfaat nggak kira-kira? Manfaat. Kita memulai, Ibu pengen bikin kesepakatan kelas dulu ya. Sebelum kita belajar, kita harus bikin kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelasnya apa aja? Ada yang mau usul? Oke, kalau ke toilet berarti harus izin. Izin ke Bu Iza untuk ke toilet. Nah, habis itu apa lagi kesepakatannya? Kalau belajar harus, iya sungguh-sungguh harus aktif. Nah, Ibu Iza minta kalian harus aktif ya dalam pelajaran PAI. Nah, kemarin kita udah belajar apa ya? Ada yang ingat? Minggu lalu belajar apa? Asmaul Husna. Nah, oke, Asmaul Husna artinya apa ya? Ada yang tahu? Oke, nama-nama Allah yang baik. Nah, ada berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Nah, yang kemarin bab 2 kita pelajarinya tentang apa aja? 5 Asmaul Husna? Al-Malik, terus Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Oke, ada yang tahu nggak Al-Qudus artinya apa? Oke, pintar. Allah Maha Suci. Kalau Al-Mu'min? Al-Mu'min. Iya, pintar. Allah Maha memberi rasa aman. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pelajaran ketiga atau bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, siapa yang pernah ketemu dengan orang yang berbeda suku atau berbeda agama atau berbeda budaya, bangsa dengan kalian? Siapa? Oke, ketemu dengan siapa aja teman sekitarnya? Oke, Fitania, ada yang berbeda ya, ada yang berbeda agama, berbeda apa lagi? Suku. Apalagi? Berbeda apa lagi? Oke, hobi juga, pinter Mas Ilham, perbedaan hobi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah. Nah, sunnatullah adalah ketentuan Allah. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, yang pertama, setelah disajikan video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah
agar saling mengenal. Nah, tujuan yang kedua yaitu setelah menyimak penjelasan dari guru, kalian peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh keragaman di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, yang ketiga tujuannya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil kerja kelompok tentang keragaman sebagai sunatullah dalam bentuk clipping. Ya, perhatikan sebentar, keragaman sebagai sunatullah. Kalian bisa lihat gambar di depan. Nah, ini ada contoh anak yang saling menghargai. Perbedaannya apa coba di antara kedua anak tersebut? Nah, warna kulit. Nah, walaupun berbeda warna kulit, mereka tetap berteman, tetap rukun ya. Yang ada di sekitar kita, keragaman apa aja bentuknya? Apa? Keragaman bangsa, apalagi? Keragaman suku, apalagi? Agama. Terus kemudian ada kegiatan bakti sosial. Siapa yang pernah ikut bakti sosial? Keliling menarik iuran buat bantu korban banjir, masih ingat nggak dulu? Ya, nah itu termasuk kegiatan bakti sosial. Nah, perhatikan, sunatullah merupakan hukum Allah yang disampaikan untuk manusia. Nah, perhatikan video berikut ini ya. Keragaman suku bangsa adalah sunatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Atau sunatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, jadi tadi apa arti dari sunnatullah? Apa? Hukum Allah. Oke, pintar Mbak Akila. Siapa lagi? Tujuannya apa sih Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Agar apa? Agar saling mengenal. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah untuk beraneka ragam agar saling mengenal. Untuk terciptanya apa? Hubungan yang harmonis. Dan kita akan menyaksikan PPT berikut ini. Nah, kalau dalam Islam, kebaikan itu termasuk dengan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu terbagi menjadi 3. Siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan? Oke, Mas Pasya, boleh maju. Akhlak mulia ada 3. 1. Akhlak kepada Allah. Contohnya ibadah sholat. 2. Akhlak kepada sesama manusia. Contohnya lemah lembut kepada sesama. 3. Akhlak kepada alam sekitar. Contohnya melestarikan lingkungan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Mas Pasya. Akhlak kepada Allah, contohnya dengan apa? Ibadah, sholat. Selain ibadah, sholat, apalagi ngaji. Kemudian akhlak kepada manusia, contohnya apa? Iya, berlemah lembut kepada sesama. Pinter Mbak Kaisha. Lemah kepada alam sekitar, contohnya apa? Dengan cara apa? Iya, membuang sampah ke tempatnya, melestarikan lingkungan. Kemudian kita akan melihat tugas kelompok. Nanti jadi ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok dan kita akan melaksanakan tugas kelompok membuat apa? Clipping. Nah, membuat clippingnya nanti itu tentang keragaman sebagai sunnatullah. Nah, ini contohnya yang udah Ibu Iza bikin ya. Nah, sebelum kita memulai tugas kelompok, Ibu pengen kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Ya. Semuanya goyang ya. Ikutin instruksi yang di depan. Semuanya ayo biar rileks. Nanti putar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar,
meganglah bahu, ayo biar rileks. Putar-putar, meganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, menepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Oke, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompoknya ya. Ini buat kelompok, ini kelompok 2. Untuk tugas kelompok 1. Ini tugas untuk kelompok 3. Terus kemudian ini untuk kelompok 4. Nah, jadi kalian sudah mendapatkan tugasnya masing-masing ya. Silahkan kalian gunting terlebih dahulu bahan-bahan clippingnya. Kemudian kalian tempelkan ke kertas kartonnya. Ya. Apa? Iya, jangan lupa nama kelompoknya ditulis di kertasnya. Kelompok 1 tentang apa? Keragaman budaya. Kelompok 2 tentang apa? Keragaman agama. Oke, kalau yang kelompok 3 tentang apa? Oke, keragaman bakat di Indonesia. Kemudian kalau kelompok 4 tentang apa? Keragaman suku. Oke, nah nanti kalian tempelkan, kalian susun. Dari awal ada judulnya paling atas tentunya. Kemudian nanti ini digunting-gunting. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Apa, Mbak Depa? Iya, sayang, digunting. Nah, jadi nanti ini pesan moralnya agama di Indonesia. Apa? Iya, ini langsung ditempel gini. Langsung gunting. Ini pesan moralnya jangan. Pesan moralnya nanti buat gunting. Jadi nanti dipisah-pisah. Keragaman agama di Indonesia. Gitu ya. Ya, nanti contoh-contoh gambarnya bisa di bawahnya atau di samping-sampingnya. Ini kan pengertian budaya. Nah, bisa kayak gini, bisa ditimpa-timpa nggak apa-apa. Ini kayak gini, agak timpa dikit. Kalau ada satu orang yang udah langsung nyusun, nanti jadi ketika udah susun semua, baru tinggal dilem. Kayak gitu ya. Jadi jangan langsung dilem dulu, disusun-susun dulu aja. Nah. Sampahnya ya, jangan lupa sampahnya jangan sembarangan, dikumpulin ya. Nanti sampahnya tolong dibuang ke tempat sampah, oke? Ini digunting dulu, sisain sampai shred gitu. Ya, nama lagi mana tadi? Jangan lupa ditulis. Nah, ada yang nulis. Oke, sip. Kelompok 4 pesan moralnya sudah. Apanya? Oh, nggak apa-apa, 2 aja nggak apa-apa, atau 3 nggak apa-apa. Nggak usah semuanya nggak apa-apa. 2 aja nggak apa-apa, 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, ini dikumpulin materi-materi bahannya. Sudah, waktunya sudah habis. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, berarti sudah semua ya? Sudah selesai semua belum? Oke, nah sekarang kita akan presentasi ke depan. Mau dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 mulai. Maju ke depan semuanya ya. Ayo maju semuanya ke depan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya, teman kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya ada saya namanya Akila, saya namanya Rizka, saya namanya Zaskia, saya namanya Arka, saya namanya Nafis, saya namanya Viko. Saya ingin
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya adalah perbedaan dalam adat istiadat, bahasa, pakaian, rumah tradisional, tarian, seni, dan kebiasaan hidup suatu kelompok masyarakat. Pesan moralnya yaitu keragaman budaya adalah sunatullah yang harus kita syukuri. Allah menciptakan manusia dengan adat, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda agar hidup lebih indah. Dengan menghargai budaya, kita ikut menjaga warisan bangsa dan melaksanakan perintah Allah untuk saling mengenal dan menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok 1 tentang keragaman budaya. Keragaman budaya juga termasuk sunnatullah yang harus kita syukuri agar saling menghormati. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama Rafiki, Juwita, Aila, Naila, Fal, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keragaman agama di Indonesia. Agama resmi di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pesan moral yaitu perbedaan agama tidak boleh membuat manusia terpecah. Justru di tengah perbedaan itu kita belajar arti kasih sayang, kerjasama, dan tolong menolong. Orang yang beriman kepada Allah akan selalu menebar kebaikan kepada siapapun. Karena kebaikan adalah bahasa cinta yang bisa dimengerti oleh semua hati. Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keragaman agama di Indonesia ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, harus tetap apa? Menghargai, harus tetap rukun. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Boleh maju ke depan, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kelompok 3 yang anggotanya ada saya, Ara, saya Hana, saya Pasya, saya Salim, saya Fajar, saya Aska. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keragaman bakat di Indonesia. Bakat yang ada di sekitar kita yaitu olahraga, membaca, menggambar, menari, memasak, dan lain sebagainya. Pesan moralnya yaitu setiap orang punya bakat dan hobi berbeda. Jadi jangan mengejek teman. Hargailah kelebihan orang lain, karena semua bakat bisa membawa manfaat jika digunakan dengan baik. Gunakan hobi dan bakat untuk kebaikan, presentasi, dan kebersamaan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi walaupun kita punya bakat atau hobi yang berbeda, misalnya ada yang suka bola, ada yang suka masak, ada yang suka nari, tidak boleh saling mengejek ya. Harus saling menghargai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 yang anggotanya ada saya, Ilham, saya Vivi, saya Kesya, saya Adeva, saya Rasya, saya Tony. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keragaman suku di Indonesia. Suku di Indonesia ada banyak sekali.
Salah satunya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minangkabau, dan lain sebagainya. Pesan moralnya yaitu keragaman suku di Indonesia. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah mensyukuri, menghargai, dan melestarikan budaya yang ada tanpa membeda-bedakan. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi keragaman apa kelompok 4? Keragaman suku. Ada banyak ya di Indonesia. Salah satunya ada suku Jawa, Sunda, Bugis, Minangkabau, Batak, ya, dan lain sebagainya. Kita harus tetap saling menghormati walaupun beda, nggak boleh saling ngolok-ngolok ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Boleh dulu lagi. Oke, anak-anak, Ibu bangga banget sama kalian karena kalian hari ini sudah mampu bekerja sama dalam tim dengan baik ya. Sudah mau saling membantu, saling mendengarkan pendapat teman-temannya. Tidak ada yang menang sendiri, semuanya kompak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terus sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD ini materinya tentang yang sudah kita pelajari tadi. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah semua, Ibu cek dulu ya hasilnya ya. Oke, iya. Oke, jawabannya semuanya rata-rata benar semua. 100 untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, siapa yang pengen ikut main kuis? Oke. Oke, jadi siapa yang mau maju untuk nomor 1? Siapa? Oke, Mas Pasya boleh maju ke depan. Mana? Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Ayo Mas Tani, boleh maju ke depan. Oke, sih betul. Tepuk tangan dulu. Oke, Kesha boleh maju. Oke, betul. Boleh Bara maju. Oke, sip, tepuk tangan dulu. Yang mana? Oke, Mas Rafiki boleh maju. Oke, tepuk tangan dulu Mas Arka maju. Oke, Mbak Depa boleh maju Mbak Depa. Oke, tepuk tangan dulu Mbak Hana, betul. Oke, nah kesimpulannya pembelajaran pada hari ini tentang apa aja tadi? Keragaman sebagai sunnatullah. Keragaman itu Allah itu menciptakan manusia untuk apa? Agar saling mengenal, agar terciptanya hidup yang harmonis, hidup yang damai. Oke, kalian tulis refleksi hari ini. Setelah selesai, kalian boleh tempel di pohon cinta dan persaudaraan ini ya. Iya, satu-satu. Anak-anak, Ibu baca dulu ya refleksi kalian hari ini. Oke, Mas Noval, Hana, Akifa, Rasya. Ibu terharu setelah membaca refleksi yang kalian berikan. Ibu baca banyak yang pengen menjadi anak yang menghargai temannya. Nah, itu berarti bukti bahwa kalian sedang tumbuh menjadi insan yang berakhlak mulia. Oke. Siapa yang pengen maju ke depan baca? Oke, silakan baca refleksinya. Boleh, Mbak Juwita? Saya senang dan gembira bisa mempresentasikan kreasi di depan, menghormati guru atau tetangga. Saya senang bermain kuis. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Juwita. Keisha boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Refleksi saya bahagia sekali hari ini. Aku bisa bekerja sama, tidak membedakan teman. Saya senang karena bisa bermain kuis. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Kaisha. Oke anak-anak, kalian hari ini telah belajar tentang keragaman. Kalian sudah bisa bekerja sama satu sama lain.
Yang paling penting, kalian sudah bisa mempraktekannya di sekitar kalian. Nah, pesan ibu harus bisa diterapkan ketika di luar sekolah, ketika di rumah, ketika di lingkungan manapun, ya. Harus tetap satu, berpegang teguh untuk saling menghargai. Kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Kita berdiri dulu semuanya. Kita tepuk anak soleh dulu ya. Yuk, karena kita ini sudah menjadi anak yang soleh. Karena kalian semua sudah bisa menghargai satu sama lain. Sudah bisa saling tolong menolong. Oke, yuk tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes, lebih semangat. Yes, oke, masih semangat? Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan yaitu tentang keberagaman agama untuk saling menghargai, ya. Anak-anak, sebelum kita pulang, kita tutup dengan membaca doa dulu ya. Oke, Mbak Ara boleh maju? Duduk siap. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.